Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan sistem Smart Street Lighting yang telah saya kerjakan. Langsung saja kita ke deskripsi studi kasus. Studi kasus ini mengangkat perancangan sebuah sistem lampu jalan pintar yang bekerja secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan. Lampu akan menyala hanya saat suasana sekitar mulai gelap dan ketika ada gerakan orang atau kendaraan yang lewat. Sistem ini dikendalikan oleh rangkaian sederhana yang memanfaatkan sensor cahaya dan sensor gerak, serta dapat dihidupkan atau dimatikan sepenuhnya melalui saklar manual. Penggunaan beberapa alat bantu seperti buzzer dan lampu indikator memungkinkan pengguna mengetahui kapan sistem aktif. Selain itu, alat ukur seperti multimeter disertakan untuk memantau kondisi tegangan secara langsung selama sistem bekerja. Rangkaian ini dibuat tanpa bantuan microcontroller, sehingga seluruh proses berjalan secara otomatis melalui rangkaian logika dasar yang sederhana namun fungsional. Kemudian, dari rangkaian yang telah saya buat, adapun tujuannya, yaitu menghemat energi listrik dengan membuat lampu jalan menyala hanya saat dibutuhkan, yaitu saat kondisi gelap dan ada pergerakan di sekitar. Kemudian, meningkatkan efisiensi sistem penerangan tanpa menggunakan microcontroller atau pemrograman, cukup dengan komponen elektronik dasar. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia dalam mengoperasikan sistem penerangan jalan sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Dan yang terakhir, menerapkan sistem otomatis sederhana yang mudah dipahami dan direalisasikan untuk keperluan edukatif maupun eksperimen dasar elektronika. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari rancangan yang telah saya buat. Untuk kelebihannya, yaitu hemat energi listrik karena lampu hanya menyala saat gelap dan ada gerakan. Kemudian tanpa microcontroller sehingga tidak membutuhkan pemrograman dan lebih murah. Kemudian sistem otomatis sederhana cocok untuk pembelajaran dasar elektronika. Kemudian mengurangi beban kerja manusia karena sistem bekerja sendiri tanpa pengawasan. Dan yang terakhir, dapat dirakit dengan komponen umum yang mudah ditemukan dan digunakan di Tinkercad maupun di dunia nyata. Sedangkan kekurangan dari sistem ini, yang pertama, kurang fleksibel dibandingkan sistem berbasis microcontroller atau tidak bisa dikustomisasi lebih lanjut dengan mudah. Kemudian, kurang akurat dalam kontrol waktu karena tidak menggunakan RTC atau pemrograman waktu nyata. Dan yang terakhir, rentan terhadap gangguan cahaya dan panas dari lingkungan sekitar yang bisa memicu sensor secara tidak sengaja. Kemudian dari rancangan yang telah saya buat, komponen yang saya gunakan yang pertama itu satu buah deep switch DPST, kemudian satu buah power supply, satu buah power resistor, maksud saya satu buah photoresistor, 8 buah resistor, satu buah 741 operational amplifier, kemudian satu buah potensiometer, dua buah NPN transistor atau BJT, satu buah peer sensor, satu buah piezo, satu buah hex inverter, satu buah quad AND gate, satu buah LED, dua buah multimeter, dan satu buah polarized kapasitor. Ini adalah diagram gerbang logika dari rangkaian saya, di mana ada 3 input. Yang pertama itu input A, ini merupakan input dari sensor cahaya atau fotoresistor. Kemudian juga ada input B, ini adalah input dari sensor gerak atau peer sensor. Kemudian input A dan B itu di AND-kan dan hasil N, A, dan B akan di AND-kan lagi dengan input not C. C ini hanya sebagai saklar saja. Kemudian dan didapatkanlah out 1. Sedangkan out 2 itu adalah N dari input A atau input cahaya dan not dari input C, sehingga menghasilkan out 2. Dan adapun tabel kebenarannya, yang dimana jika kita analisa, jika A itu 1, B itu 0, dan C 0,
maka out 1-nya 0 dan out 2-nya 1. Artinya lampu itu menyala redup. Kemudian jika A1, B1 dan C0, maka out 1 dan out 2-nya itu 1. Artinya lampu akan menyala terang. Selain itu, maka lampu akan mati. Kemudian rumus untuk out 1 itu adalah hasil A dikali B atau A N B di N kan dengan C not. Sedangkan rumus out 2 itu A dikali not C. Baik, selanjutnya adalah skema rangkaian yang nanti akan saya jelaskan langsung pada simulasi Tinkercad-nya agar lebih mudah dipahami. Baik, ini adalah simulasi rangkaiannya pada Tinkercad. Di sini ada beberapa bagian, ada 4 totalnya, bagian utamanya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada power supply-nya. Saya menggunakan voltasenya yaitu 6 volt. Kemudian bagian yang selanjutnya ada bagian input A atau input cahayanya. Di sini ada fotoresistor sebagai sensor cahayanya untuk mendeteksi apakah dia itu siang atau malam. Kemudian ada operational amplifier. Sini untuk mengubah output dari fotoresistornya itu menjadi hanya 2 kondisi, yaitu high dan low. Kemudian juga ada potensiometer. Ini hanya untuk mengatur seberapa sensitif high dan low-nya itu. Kemudian juga ada NPN transistor. Karena output dari sensor itu lemah, maka saya masukkan dia ke NPN transistor ini untuk menguatkan arus agar pembacaan dari logic gate-nya itu optimal. Kemudian kita beralih ke breadboard selanjutnya, yaitu untuk input B atau input gerak. Di sini ada peer sensor untuk mendeteksi gerakannya. Kemudian juga ada NPN transistor. Fungsinya sama karena output dari atau signal dari peer sensor itu lemah. Jadi saya kuatkan dengan NPN transistor. Dan outputnya pada kolektor saya masukkan ke piezo agar kita tahu apakah sensor peer itu mendeteksi gerakan atau tidak. Jika dia mendeteksi, maka piezo itu akan memberikan suatu informasi atau suatu bunyi. Kemudian ada pun input C atau saklarnya. Ini hanya sebagai saklar. Jika kita ingin menjalankan rangkaian ini, kita tinggal off-kan saja input C. Dan jika kita ingin mematikan rangkaian, kita tinggal ubah kondisi input C menjadi on. Kemudian kita beralih ke breadboard selanjutnya, yaitu pada logic gate. Di sini ada 2. Saya menggunakan 2 chip, yaitu ini chip hex inverter atau NOT, dan ini chip untuk AND gate-nya, dimana ini akan mengolah sinyal yang diberikan oleh input A, input B, dan input C sesuai dengan gerbang logika yang kita bahas tadi. Kemudian tadi inputnya itu ada 2 pada gerbang logika, ya ini ada 2 kabel merahnya. Yang di sini adalah input out 2, ini adalah out 1-nya. Kemudian juga kita beralih ke breadboard bagian output. Ini ada LED. LED ini sebagai simulasi lampu jalannya. Jika dia menyala, berarti lampu jalan itu menyala. Dan kemudian juga ada polarized kapasitor. Ini sebagai pemberi efek jedanya. Nantinya jika ada kendaraan lewat dan jika kendaraan tersebut sudah pergi, lampu itu tidak langsung mati. Dia ada jeda sedikit, dia menyala. Kemudian juga ada multimeter. Multimeter yang sini ini untuk memantau arus yang diterima oleh LED atau voltasenya. Dan yang di atas ini untuk memantau voltase pada kapasitornya. Baik, langsung saja kita simulasikan rangkaian ini. Di sini pada input A atau cahayanya, fotoresistor itu mendeteksi bahwa ini siang hari dan lampu itu tidak akan menyala. Dan jika dia mendeteksi malam hari, lampu akan menyala redup. Jika dia siang hari, lampu akan mati kembali. Jika kondisi itu siang hari dan ada pergerakan, misalnya peer-nya itu mendeteksi gerakan,
maka piezonya itu akan berbunyi. Artinya dia peer sensor itu mendeteksi gerakan, tetapi lampunya tidak akan hidup. Kenapa tidak hidup? Karena kondisinya ini adalah siang hari. Jika kita ubah input cahayanya itu menjadi malam hari, maka lampu akan menyala redup, dan jika ada pergerakan, maka lampu akan menyala terang. Jika tidak ada, dia akan redup kembali. Jika ada, dia akan menyala terang dan akan redup kembali jika tidak ada pergerakan. Kemudian, jika kita ingin mematikan sistem ini, kita tinggal meng-on-kan input C-nya atau saklarnya. Jika kita on-kan, maka lampu akan mati, walaupun itu kondisinya malam hari. Dan jika ada gerakan pun, lampu tidak akan hidup, karena kita mematikan sistem ini dengan meng-on-kan input C-nya. Jika kita ingin menghidupkan kembali, kita cukup meng-off-kan saja input C-nya dan sistem akan hidup kembali. Dan jika ada pergerakan, dia akan hidup kembali dan sistem akan bekerja sebagaimana mestinya. Baik, dari semua pembahasan yang telah kita bahas tadi, sampailah kita kepada bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan, pengujian, dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem smart street lighting yang dirancang menggunakan komponen elektronik sederhana dapat bekerja dengan baik sesuai fungsi yang diharapkan. Sistem ini mampu menyalakan lampu secara otomatis ketika kondisi lingkungan gelap dan ada gerakan terdeteksi di sekitarnya. Selain itu, sistem juga dapat dikendalikan secara manual melalui saklar, sehingga pengguna tetap memiliki kontrol penuh untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem sesuai kebutuhan. Baik, sekian saja presentasi saya tentang perancangan sistem smart street lighting yang telah saya buat. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton sampai habis. Saya mohon maaf jika ada tersalah ucapan maupun tulisan, dan semoga kita dapat bertemu pada kesempatan berikutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Ahmad Ridho, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.